Yo, assalamualaikum. Tapi kok gelap ya? Sebentar. Supaya kayak youtuber-youtuber lain yang jago ngedit, kita akan nyalakan lampu dengan cara menyetikan jari. Nah, ya kan kalau youtuber-youtuber lain, tek, nyala, gitu, karena bisa ngedit. Nah, kalau saya manual dong. Oke, yuk, WhatsApp, 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 WhatsApp. Yuk kembali lagi di channel saya official Rifki Dira di review suka-suka saya reviewnya. Yuk, kali ini saya bakal mereview sebuah benda juga lagi yang dekat juga dengan keseharian kita. Kalau yang kemarin postingan sebelumnya saya nge-review sebuah benda yang membantu kita untuk mengkonsumsi makanan, yaitu sendok. Nah, kali ini saya ingin mereview sebuah benda yang membantu kita dalam mengkonsumsi air. Iya benar, dia adalah dispenser. Enggak dong, gede, kebesaran kalau dibawa ke sini. Saya akan mereview gelas. Nah, yang saya pakai ini gelasnya gelas kaca. Nih kalau nggak kelihatan. Nah, kelihatan nih, ini gelas kaca. Wih, bersinar biasa. Seperti masa depan saya. Ini gelasnya gelas kaca. Kayaknya terbuat dari kaca ya. Iya iyalah, gelas kaca terbuat dari kaca lah ya kan. Ini gelas kaca. Untuk gelas juga banyak tipe-tipenya dan banyak jenis-jenisnya yang terbuat dari bahan-bahannya. Ada mug. Mug itu terbuat dari tanah liat ya. Tanah liat atau apa ya? Tanah liat lah ya. Jadi dibentuk mug itu. Terus gelas plastik. Kemudian ada gelas kertas yang sekali pakai yang biasa dipakai untuk anak-anak zaman sekarang kalau minum orang tua ya kan, minum anggur merah itu pakai kayak begituan. Ada gelas plastik, gelas yang susah untuk pecah. Nah, kali ini saya mau ngebahas specifically soal gelas kaca. Nah, ini bahannya sih kayaknya cuma kaca ya, tapi ini kayaknya ketebalan kacanya lebih tebal yang atas. Nah, gelas kaca ini lebih cantik, ada banyak variasinya. Yang ini yang standar yang dipakai di rumah. Ada gelas yang dipakai biasa buat tamu yang bentuknya kayak corong gitu. Kemudian banyak lagi hiasan-hiasan gelas yang dihias dengan pernak-pernik segala macam yang biasa dipakai di restoran-restoran mahal atau di rumah-rumah orang kaya ya kan. Nah, kalau yang kayak begini ini, nah itu positifnya dia banyak variasi bentuk, warna dan jenis sehingga lebih cantik gitu kalau misalnya kita menyambut tamu gitu kan, agak lebih cantik. Kemudian kekurangannya adalah dia gampang pecah. Kalau jatuh pasti ya, kalau jatuh dia pasti pecah. Siapa juga yang nggak pecah kalau jatuh. Seperti hati-hati para alay-alay yang seolah-olah kaca yang gampang pecah. Kemudian terus juga kok dia bisa pecah kalau seandainya sering kejadian sih di rumah aku, kalau misalnya dia diisi air panas, tiba-tiba diisi air dingin, air panas, air dingin gitu, jadi dia gampang pecah gitu. Nah, ini bunyinya nih. Nah, itu kalau kayak bunyi abang-abang bakso. Itu tadi bagian dari materialnya. Kemudian sekarang kita akan membahas tentang sejarah penemuannya. Jadi nggak ada yang menceritakan, aku udah coba cari-cari tahu di Yahoo, kemudian di situs di ya nggak ada, di situs-situs pencarian atau di literatur lain nggak ada yang specifically menyebutkan siapa nama orang penemu pertama kali gelas kaca dan gelas ya, beda ya, ini gelas kaca yang dibentuk dengan kaca. Tapi ada sejarah yang menceritakan bahwa pertama kali yang menemukan kaca
material dari gelas ini sebelum dia gelas ya, sebelum dia dibentuk menjadi gelas, dia kaca yang kita pakai juga untuk bercermin, kaca yang kita pakai juga untuk menonton televisi atau yang lainnya seiring perkembangan waktu berjalan. Tapi materialnya kaca itu pertama kali ditemukan oleh bangsa Venesia. Bentar ya. Nah, jadi para pelaut Venesia ini dia bersandar di salah satu pulau. Kemudian mereka kedinginan mereka. Terus mereka mengambil inisiatif untuk membuat api unggun, membuat tungku perapian di tepi pantai menggunakan bongkahan soda abu. Muatan kapal mereka pada saat itu bongkahan soda abu, kemudian dibakar dengan suhu yang sangat tinggi. Kemudian besoknya terus mereka bangun, mereka menemukan ada serpihan-serpihan bening gitu. Jadi mereka heran kan, ini apa serpihan-serpihan bening. Kemudian mereka teliti, kemudian dari serpihan-serpihan bening itulah ditemukan kandungan-kandungan seperti silika oksida, kalsium oksida, dan natrium oksida, yang ternyata itu adalah bahan dari kaca itu sendiri. Dari proses kejadiannya di atas pasir putih dengan banyak mengandung kulit kerang serta bongkahan soda api, kemudian menjadikan sumber silika itu tadi. Lalu mereka mengutipinya mungkin kan. Terus mereka mulai membentuknya menjadi sebuah wadah untuk tempat air begitu. Nah, dengan cara meleburkan pasir pantai yang tadi dengan kulit kerang yang mengandung silika tadi, kemudian menjadi sumber kapur pada kalsium, kemudian menambahkan soda abu sebagai sumber natrium, gelas dapat terbentuk melalui proses pembakaran dengan suhu yang sangat tinggi. Jadi bahan-bahan tadi silika, kerang, terus pasir putihnya itu dibentuk, dibakar di suhu yang tinggi, kemudian membentuklah seperti corong gitu ya. Jadi tempat yang bisa menaruh wadah untuk air. Tapi kemudian bangsa Mesir dan Assyria mengetahui hal itu, kemudian mencoba membuat gelas juga dari pasir kuarsa, kulit kerang, dan arang kayu. Tetapi gelas yang mereka buat kaku gitu, kaku kayak mamang-mamang kayak kita kalau misalnya baru pertama kali di sebuah tongkrongan, kita diajak teman kita di nongkrong dengan teman-temannya, kita kaku. Nah, kira-kira seperti itu kakunya. Nggak lentur dia seperti yang dibuat oleh bangsa Venesia. Akibatnya gelas yang mereka buat tadi, bangsa Mesir dan Assyria tadi, susah untuk dibentuk sehingga gagal lah ini. Tapi itu adalah asal muasal dari terciptanya ide untuk membuat manik-manik. Nah, jadi bangsa orang zaman dulu tuh keren ya kan. Sebuah produk gagal, dia mau buat gelas. Gagal, kemudian material-materialnya tadi itu karena udah jadi, sayang. Terus mereka berpikir, ini kalau kita buang mubazir. Nah, gitu. Mending kita manfaatkan sesuatu. Jadi mereka pecah, mereka hancurin. Nah, itu adalah asal muasal dari manik-manik. Jadi kalau kita tahu manik-manik yang terbuat dari kaca yang ada di jilbab mungkin, atau di baju, atau di tas. Nah, itu mungkin asal muasalnya dari penemuan bangsa Mesir dan Assyria tadi yang gagal membuat gelas. Nah, kemudian seiring berkembangnya waktu berjalan, terus gelas tercipta, tapi awal muasalnya itu gelas itu cuma hanya berwarna hijau dan coklat karena tingginya kadar besi dan tidak ada pewarna lain dalam bahan baku pembuatannya. Jadi dulu gelas yang coklat, ya kan, mungkin kita tahu gelas yang di rumah nenek kita tuh kalau misalnya ada, itu gelas yang warna coklat itu. Nah, gitulah awal muasal gelas. Sehingga warnanya nggak bervariasi. Barulah pada era-era setelah itu memasuki abad ke-16. Nah, kemudian barulah gelas itu mulai diperdagangkan sebagai perkakas oleh bangsa Venesia tadi, Venesia dari kerajaan. Kemudian dibuatlah Venesia. Kemudian asal muasalnya yang pertama kali untuk wadah itu adalah produksi botol. Jadi ada sebuah oleh alat itu disebut. Jadi pada tahun 1884 terus kemudian mencoba mendistribusikan susu segar, kemudian ditaruhlah di dalam botol tadi hasil penemuan bangsa Venesia. Itu adalah pertama kalinya bahan kaca
yang dibentuk untuk menjadi sebuah wadah, belum gelas ya, tapi botol, kemudian didistribusikan secara massal. Seperti itulah kira-kira sejarah dari gelas yang kita pakai saat ini. Untuk teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan YouTube ini. Kalau kalian merasa wawasan kalian bertambah, silakan subscribe, komen, dan like supaya share ke teman-teman kalian. Itu saya dari saya, tetap menjadi orang yang ingin mau tahu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. WhatsApp.